masalah rusak silaturahim itu bukan kurang dinginnya udara, tapi kurang sibuknya hati. Benar? Bapak Ibu yang baik, terima kasih kepada orang tua kami yang tercinta. Dalam waktu yang ringkas ini kita sedikit bahas silaturahim dari ruangan ini saja. Ya, ini hotel, hampir hotel-hotel semua dirancang bagus. Tapi apalah artinya hotel bagus kalau yang mengelolanya kurang bagus? Kalau yang disebut kurang bagus itu adalah hatinya. Jadi kita ingin hotelnya bagus, yang mengelolanya semuanya hatinya bagus. Hotel itu indah, kokoh, manfaat, ada beberapa sebab. Inilah ilmu silaturahim. Satu, bangunan ini menjadi indah, kokoh, manfaat. Penyebab utamanya adalah bahan bangunannya beda-beda. Bahkan, halo? Iya. Jadi Bapak Ibu yang baik, kalau ingin silaturahim, resep pertamanya adalah harus sangat siap dan bijak terhadap perbedaan. Karena buktinya perbedaan itu adalah takdir sunatullah ada dan tidak selalu identik masalah. Yang menjadi masalah itu bukan perbedaannya, tapi salah menyikapi perbedaan. Perbedaan itu penting. Kita ini jadi orang gara-gara ibu dan bapak beda. Benar? Coba kalau bapak ibu bapak kita dua-duanya lelaki atau dua-duanya perempuan, kita ini produk perbedaan yang kompak. Makanya Amerika mengeluarkan undang-undang membolehkan perkawinan sejenis itu tidak normal, sebab Allah itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Ini mau drama atau mau motret, Pak? Bapak Ibu yang baik, ini serius Pak. Jadi masalah kita tuh kalau ada beda tuh suka cenderung awalnya lawan, musuh. Kalau naluri kita beda itu menjadi lawan, pasti capek. Karena di mana-mana beda. Dengan istri beda jenis. Belum lagi beda suku. Belum lagi beda partai. Belum lagi beda agama. Di partai beda dukungan. Capek. Makanya mari kita nikmati cari titik persamaannya, yaitu kita sama-sama saudara. Saudara itu ada saudara kandung, ada saudara sesuku, ada saudara seagama, ada juga saudara sebangsa. Kalau diperlebar rasa bersaudara, bahkan lihat orang asing juga, ini saudara seagama sahawa, lebih jinak hati kita. Tetapi kalau hati kita sibuk dengan bedanya, akan cepat emosi. Benar? Halo? Faktanya beda-beda, Pak. Ini bangunan bata, batu, segala macam beres. Kalau mau menata dengan tepat perbedaan ini, makanya beda wajar, marah jangan. Yang jadi masalah bukan perbedaannya, marahnya. Setuju? Rapat itu yang paling penting itu beda pendapat. Kalau rapat pendapatnya sama dari awal itu nggak bisa dikonsumsi namanya. Kita membutuhkan pendapat yang berbeda, beragam, supaya kita dapat yang terbaik. Makanya pemimpin yang otoriter dia nggak akan pernah dapat yang terbaik karena dia tidak siap kalau ada yang beda pendapat dengan dia. Hadirin, dua, bahan bangunan ini indah. Syarat keduanya adalah tidak saling menonjolkan diri. Kita yakin ini ada batu kebok di bawah. Batu kali. Dia tidak menonjolkan diri, Pak. Tapi kita tahu dia ada. Ini bangunan kokoh karena ada besi beton. Gak nongol, tapi kita tahu ini ada. Ternyata untuk diakui, gak usah sibuk menonjolkan diri. Mantap aja pada tempatnya. Benar? Nah, silaturahim ini rusak gara-gara masing-masing pengen menonjolkan diri. Coba kalau bahan bangunan menonjolkan diri semuanya, ambruk Pak. Besi beton sini, ini lagi begini ada kloset lagi di sini.
Namanya dia. Saya nggak mau di belakang terus saya pengen di tengah. Kalau semua menonjolkan diri, ujungnya bukan bangunan, tapi toko besi. Sehebat apapun bahan bangunan di toko besi nggak kepake, Pak. Coba kloset yang paling mahal di tengah toko nggak ada yang pakai. Ya malu, Bapak belajar nangkok bisa. Serius tadi. Makanya Bapak Ibu di rumah kita tuh jangan suka sibuk merasa paling penting, jangan merasa paling berjasa. Pokoknya kalau orang yang merasa dirinya yang paling dan paling menonjol, itu ciri-ciri di tubuh ini. Jantung berdetak tiap waktu, berdegup tiap saat, gak pernah menonjolkan diri. Diakui walaupun gak menonjolkan diri. Tapi yang sering menonjolkan diri adalah ambeien hari ini. Ibu, Bu, coba jawab, Bu. Kalau suami ibu ngomong gini, apa yang ibu rasakan? Mah, bapak teh capek tahu jadi lelaki. Cari nafkah siang dan malam, enggak gampang jadi suami. Pusing, berat. Simpati enggak, Bu? Jawab, Bu. Enggak bisa. Orang tuh hukumnya tidak pernah simpati kepada orang-orang yang sibuk menonjolkan diri. Coba kata pemimpin perusahaan, saya selaku pimpinan di perusahaan, capek saudara sekalian. Kata karyawan, turun Pak, turun. Gak ada orang mulia dengan menonjolkan diri, Pak. Makanya ibu gak boleh Bu ngomong ke anak-anak, ini ibu nak, ini ibu. Yang baru datangnya, ibu sampai lupa diri. Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Tahu apa kata anak? Coba suruh mampir. Tak tahu rewel gini gak mau keluar dari mama yang ini. Mana lagi ada ini? Ibu bapak yang baik, pantang bagi kita merasa paling penting, karena kita nggak pernah bisa menonjol sendiri. Ayo lakukan yang terbaik, sing ikhlas akan kemana-mana. Betul? Jantung nih berdegup tiap waktu, berdetak tiap saat, nggak mengenal lelah, nggak pernah overactive. Semua orang tahu kita bisa aktif karena jantung kita sehat. Benar? Setuju nih? Udah, nggak ada yang lebih penting selain kebersamaan. Jangan suka merasa paling berjasa, gak bisa. Ini bangunan ini nih Pak, lampu agak rantum begini nih, pasti dipaku, benar? Paku kecil, penting tidak? Nah, syarat yang ketiga, kalau mau indah dalam kebersamaan, jangan pernah meremehkan orang lain. Gak bisa. Kita teh gaya-gaya gini kesini teh gara-gara jasa orang, benar? Jasa tukang cukur. Coba kalau tukang cukur mogok repot, kan tentara polisi deh, maaf polisi kan gayanya gak ada dicukur, betul tidak? Coba polisi repot banget. Kita teh gayanya jasa tukang jahit, saya kesini jasa yang mengemudi. Makanya yang paling penting dalam kebersamaan, jangan meremehkan orang lain. Punten ya, hotel bersih penting tidak? Nah, jawab tadi. Kamu pertanyaannya gampang. Hotel bersih penting tidak? Kalau begitu petugas kebersihan penting dong. Kalau begitu cleaning service orang penting dong. Ya Allah hormati atuh. Jangan ngamuk-ngamukan aja. Harusnya ketemu cleaning service sama dengan ketemu manajer. Assalamualaikum Pak Cleaning. Cleaning service. Hotel aman penting tidak? Kalau begitu security penting ya? Kalau begitu security orang penting. Hormati aku. Jangan suka nyuruh-nyuruh yang gak enak. Tanpa mereka hotel berantakan. Betul? Gak pernah rugi orang menghormati orang lain. Yang rugi itu yang pengen dihormati orang lain. Bu, Pak, orang kaya mah ngebagi uang enteng. Orang miskin mah pengennya diberi. Sama orang yang kaya dengan kehormatan, yang kaya dengan harga diri, enteng menghormati orang lain. Tapi orang yang tidak punya harga diri dan tidak punya kehormatan, pasti kerjanya pengen dihormati orang lain dan nggak punya. Halo? Nah, apa jadi sih haruan gini? Ya janji lah ini. Banyak yang tersindir.
Bu, Pak, ini mah kita aja lah ya, mumpung ada yang dengar. Kita gaya Pak dihormati orang lain ya, bukan karena kaya atau punya hotel jabatan, enggak Pak. Kita dihormati orang lain itu cuma satu sebabnya, tahu kan? Karena Allah masih nutupin aib, dosa, kejelekan dan kekurangan kita. Cuma itu yang membuat kita masih dihargai orang lain. Dan kalau dibuka apa? Malah runtah orang terlihat. Kenapa bapak-bapak masih dihargai istri? Karena istri nggak tahu kelakuan bapak yang sebenarnya. Kenapa Abdullah bin Mas'ud diundang ke sini? Sama. Karena Allah yang Maha tahu orang ini masih menutupi aibnya, dosa-dosanya, masa lalunya, sehingga bapak ibu tidak tahu. Allah tahu siapa orang ini, makanya nggak usah bangga lah, jangan hormat, nggak ada apa-apa. Saudara-saudara sekalian, di dalam membangun perusahaan profesional, kita memerlukan figur-figur dengan integritas. Kata supir, integritas apa bos? Kalau masuk daya ngantor ya. Banyaknya kan orang munafik, Pak. Sok mulia, sok hebat, sok penting. Aslinya mah tukang zina, banyak yang tidak halal yang dia ambil, tapi merasa keren. Kalau dirinya aja udah ditipu, gimana nggak nipu orang? Kenapa bisa begini? Karena tamak akan penghormatan orang. Orang yang senang dihormati orang lain cenderung munafik, Pak. Hanya sibuk bagus-bagus topeng, aksesoris, padahal isinya bisa jadi nggak ada apa-apa. Masa hidup mau kayak gitu seumur-umur? Nah, daripada mikir begini, Bu, Pak, ayo nikmati hidup humble, sing tawadu. Kalau ketemu cleaning service, Assalamualaikum Pak, aduh senang, itu mah perkara gaji mah udah jelas kecil ya kan? Tapi ada penghormatan yang besar ya. Kalau naikin gaji mulai zaman kayak gini susah, atau respect kita yang diperbesar, benar? Udah mah gaji kecil, respect kecil, kita segala nggak ada nanti di kantor. Pak, Bu, setuju nih, jangan meremehkan orang lain. Lihat yang masih muda, aduh ini masih muda ini, berarti dosanya masih sedikit. Hormat. Lihat yang tua, nah ini nih udah tua, berarti pahalanya sudah banyak gitu. Lihat yang tergelincir berbuat dosa, boleh jadi dosa ini menjadi jalan dia tobat. Berapa banyak orang yang gara-gara dosanya jadi mulia karena dia tobat, benar? Jangan meremehkan orang. Enak. Ini persoalan bandingkan dengan jempol. Enak mana? Jawab. Kalau dari mana? Kamu udah pernah ngomong jempol saya. Enak telunjuk, enak jempol. Bandingkan dengan tangan terbuka. Enak mana Bu? Tangan terbuka. Kenapa ini ada rasanya? Nih, ketika kita nunjuk seseorang, kita tuh sedang merendahkan dia. Itulah sebabnya dia nggak enak. Walaupun pekerjaannya dianggap rendah, tapi kalau ditunjuk-tunjuk, dia nggak rela dirinya direndahkan. Karena pekerjaan dengan manusia beda kapling. Dia manusia. Kenapa ini enak? Karena ini menghormati. Tiap orang enak dihormati. Kenapa ini paling enak? Karena Nabi Muhammad itu tidak pernah begini, tidak begini, tapi begini. Ini contoh. Makanya kalau nyuruh tuna, orang yang sombong tuh nggak pernah bisa ngomong 4 patah kata. Permisi nggak bisa, maaf nggak bisa, tolong nggak bisa, terima kasih. Ambilin sapu ke sini. Gitu. Itu ciri orang sombong. Padahal kita bisa, maaf dek, boleh tolong diambilkan sapu ke sini. Ini agak kotor. Oh, itu dibuat enak. Tolong ya Kang, kan ambilkan drum aspal yang di sana. Ya ini memang pada tolong, tapi berarti. Bu, Pak, ayo
Orang yang bisa menghargai itulah orang yang berharga. Orang yang bisa menghormati itulah orang terhormat. Terakhir, biar cepat selesai, tak piring udah beres, semua beres. Ini beton, komponennya apa aja? Besi, apalagi sih? Split, semen, kontraktor langsung apa? Split, pasir. Tapi kenapa dia bisa kokoh? Apa yang mengokohkannya? Jawab. Yang bisa jawab, akhirnya umrah sama-sama. Pertemuan di Masjidil Haram ya. Amin. Air itu komponen bangunan terlembut, tapi itulah yang bisa mengokohkan. Jadi sesungguhnya, maaf kalau saya tunjuk di Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmati minallah lintalam. Walau kunta faddan ghalidal qalb anfaddu min hawlik al-ayat. Hanya dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut. Jikalau engkau berhati keras dan bersikap kasar, lanfaddu min hawlik, niscaya orang akan menjauh dari sisimu. Jadi kelembutan itulah keindahan. Kelembutan adalah kekuatan. Air yang lembut bisa memadamkan api membara. Air yang lembut bisa mengeroposkan besi yang kuat. Bahkan air yang lembut bisa menghanyutkan sebuah kota. Kelembutan adalah kekuatan. Makanya ibu bapak jangan suka kasar dan keras. Karena nggak bisa hati dibeli dengan kekerasan dan kekasaran. Kita tuh harusnya jadi makhluk halus. Harus betul katanya, harus betul. Pak, bapak, pak, jangan suka marah-marah sama istri. Ya, pak, nggak boleh, nggak bagus. Coba, ibu maukah punya suami galak? Jawab, bu, kalau mau, kalau enggak harus kubur. Nanti bisa marah. Apakah ibu mau punya suami galak? Apakah ibu mau punya suami kasar? Apalagi suami, bu. Kami membutuhkan wanita yang punya kelembutan, bukan di smackdown. Pak, bapak, malam ini kita bertekad jangan kasar kepada istri, ya. Jangan galak. Kenapa? Karena wanita dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin, patah. Dibiarin, tetap bengkok. Jadi digimanain? Disabarin, dibijakin. Itu rahasianya di rumah tuh, Pak. Kenapa harus begitu? Karena emang wanita begitu, suka nggak jelas, ya. Harus bijak. Coba saya tanya, ibu, kalau ibu dikejar anjing, ibu mau gimana? Aduh, benar ya. Ibu dengan anjing kalau balapan cepat mana? Anjing udah jelas cepat ya. Tapi nggak mau kita oleh. Jadi ibu jangan pelan, makanya mikir dulu. Ibu, apakah ibu mau punya suami jujur? Mau tidak? Apakah ibu siap? Suami ibu mengatakan yang jujur. Nggak boleh marah, Pak. Sudah nanti ibu dandannya, Pak, bagaimana yang paling cocok buat saya, Pak? Yang merah atau yang hijau? Mama tuh pakai yang merah, saya keren, Pak. Tapi kan hijau juga bagus, Pak. Oh iya, bagus. Air keluar, saya hijau. Sudah dibahas, tak terpokok. Dan jangan mantap. Suatu saat semua, Pak, jaga pandangan, jangan lihat wanita lain. Iya, Pak, baju jaga. Emangnya dia dengan saya cantikan mana, Pak? Cantikan mami, atau bohong. Percaya aja. Apa nanya? Ya udah, cantikan gitu. Dasar laki. Halo.
bapak ibu suka marah, caranya di rumah simpen papan tiap ngambek tantekin paku. Kamu yang benar, ini itu menjelang tidur. Berapa paku yang nancep sehari? Kalau mau aman, minta maaf. Maaf saya lagi emosi dari cabut. Pak, maaf ya, saya tadi nggak ngontrol kata-kata cabut. Anak-anak, maafin ibu ya, cabut. Paku bisa habis dicabut. Yang tersisa apa ya? Lubang. Memaafkan dan melupakan itu beda hati. Dimaafkan, tapi robeknya hati akibat kekerasan dan kenakalan mudah-mudahan hilang. Makanya ke karyawan, ke semua jangan pakai maaf. Mungkin dia nurut, tapi di sini robek-robek nggak akan bisa pindah silaturahim dengan kekerasan dan kekerasan. Mudah-mudahan kalau kita sama-sama bijak terhadap perbedaan profesi, perbedaan suku, ras, agama, jauh lebih nyaman itu. Benar? Dan yang kedua, jangan sok merasa paling hebat, nggak usah. Kita ini hebat itu adalah kalau bisa bersama-sama. Yang ketiga, dengan menegakkan siapapun, sopan, santun, dan sikapilah segala urusan dengan kelembutan hati. Jangan emosional. Orang pemarah itu akalnya turun, kata-katanya jelek, sikapnya tidak adil, tidak ada kebaikan pada orang yang emosional. Mudah-mudahan tidak hanya bangunan yang indah, tapi semua pengelolanya memiliki akhlak yang indah. Karena bahagia tidak datang dari bangunan, bahagia datang dari hati yang mengelola bersama dengan silaturahmi. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh ya, walaupun situasi lagi kurang bagus, katanya ekonomi itu ya, jangan nyalahin siapa yang nyolot ini yang nggak usah ya. Itu namanya menyelesaikan masalah. Ingat aja, rezeki mau udah ada aturannya di sisi Allah. Kadang dibuka, kadang ditahan, kadang ditutup, kadang diambil. Dia bukan pasti. Banyak mobil tidak pernah sombong, ganti-ganti mobil tidak akan kabur, diambil sampai habis nggak sakit hati. Tahu rahasianya? Karena tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi hanya merasa terkikiti. Nah, semua ini cuma titipan Allah. Ya, jangan begitu. Jadi bila diambil pasti ada. Nah, dan Bapak Ibu meninggal juga makan bawa apa-apa. Apa bawa kamar satu atau kursi tempat ini enggak. Kawan saya pengusaha sawit, saya tanya, bos, kalau meninggal mau dikubur dengan berapa? Oh, sawit aja di sana. Ada di pabrik semen ayam, bos, kalau meninggal oh berapa sah ke kuburan? Oh, dicor ya? Oh, enggak. Kepalanya aja dicor ke mana? Dia malah mikirin semen, nggak mau kan dicor sedikit. Kamu mikirin wakil jangan sampai jadi musuh hati, benar? Jangan sampai jadi akhlak buruk yang buruk. Jangan, semuanya ada waktu. Jangan iri dengki. Biasakan semuanya dijalani. Emang episode ini sekarang. Kalau masih jadi bubur, ridho sambil dari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, di bawah goreng. Situasi lagi begini, ridho sambil kreatif cari solusi. Jangan pakai busuk hati. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wahai Allah yang Maha mendengar, berkahlah pertemuan. Bukakan hati kami agar berani jujur melihat kekurangan dan kesalahan diri. Ampuni kami ya Allah. Seburuk apapun akhlak kami, sekelam apapun lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ya Allah, jadikan sisa umur ini bisa menembus semua dosa. Jadikan sisa umur ini menjadi jalan kebahagiaan dan kemuliaan bagi orang tua kami. Jangan biarkan orang tua kami kecewa melahirkan kami. Wahai Allah, jadikan kami menjadi orang tua yang bisa mempertanggungjawabkan keluarga di hadapan. Jadikan kami jadi contoh kebaikan bagi keluarga dan keturunan. Lindungi kami dari perbuatan hina yang menjadi petaka bagi keluarga dan keturunan. Ya Allah, jadikan pekerjaan kami jadi amal soleh kami.
Tuntun agar kami bisa berakhlak mulia dalam keadaan apapun, dan bukakan bagi kami pintu rezeki hanya yang halal, hanya yang berhak. Jauhkan diri kami dari akhlak dari harta haram, jauhkan kami dari bala dan musibah. Wahai yang maha mendengar, kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga kita memiliki hati yang bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.